Halo Pak Yuda. Belum, oh ya, mic-nya bermasalah ya Pak Yuda ya. Untuk yang di chat, Apriliana Ermelinda sudah saya catat ya. Oke, Makasih Pak. ya. Damika, oke. Damika ini 2018, 32, 40 ya. Iya Pak. Mohon maaf, Damika, sepertinya kamu di kelas satunya ya, kelas A ya. Di absennya kok nggak ada ya? Atau nanti aja? Ya Pak Yuda, gimana yang memberikan materi saya atau Pak Yuda kira-kira? Mungkin Pak Yuda bisa memberikan materi supaya lebih jelas gitu. Mic-nya masih belum bisa Pak, belum bisa nyala. Suaranya nggak kedengeran Pak. Belum masuk Pak, suaranya belum kedengeran. Ya kita coba tunggu Pak Yuda. Mungkin ada apa itu materi dari beliau ya. Belum masuk Pak, suaranya belum kedengeran. Eh, di sini mahasiswa yang lain apakah bisa mendengar suara Pak Yuda? Tidak Tidak bisa Pak. Pak. Ada. Tidak bisa dengar Pak. Oh iya. Ya sambil menunggu Pak Yuda, nanti kalau sudah bisa dikabari Pak ya. Ya, kita langsung masuk aja ya untuk apa itu tentang penugasan yang kemarin atau masih ada halangan yang kemarin kita bahas di akhir perkuliahan saja. Nah, sepertinya kita masuk di materi ya. Ya, ini adalah materi dari Pak Yuda ya. Mungkin sebenarnya yang lebih jelas untuk mendeskripsikan adalah Pak Yuda karena ada halangan apa peralatan tadi. Mungkin kita tunggu dari Pak Yuda kalau misalkan nanti bisa ya. Ya,
Di sini saya baca dulu. Nah, desain ini ya, kita mulai saja. Desain sebagai sebuah solusi ya, yang mana desain adalah suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan ya, di mana jadi tidak hanya di perancangan arsitektur saja atau lanskap, tapi di semua perancangan ya, di mana titik beratnya adalah melihat segala sesuatu persoalan itu tidak secara terpisah ya. Jadi banyak di latar belakang itu pasti akan ada banyak permasalahan-permasalahan ya. Nah, permasalahan atau persoalan ini dia tidak akan secara terpisah ya. Nah, adanya permasalahan ini atau adanya sebuah kebutuhan, maka membutuhkan suatu pemecahan ya. Pemecahan masalahnya harus dilakukan secara arsitektural, yaitu melalui proses desain gitu. Nah, di sini aspek yang mempengaruhi sebuah proses desain bagi seorang arsitek, yaitu pertama adalah rasionalisme desain atau sains, kedua sistematik desain, ketiga pengalaman, keempat imajinasi, dan terakhir kreativitas gitu ya. Nah, nanti akan kita jelaskan masing-masing ini ya. Tes. Masuk Pak Ir? Oke, masuk Pak. Ya, Ya, pakai HP aja ya. ya, saya estafetkan ke Pak Yuda aja ya, atau gimana? Ya, saya pakai, enggak apa-apa saya present dari sini Pak. Ada kok. Mungkin sebentar. Ini saya stop sharing, ganti Pak Yuda atau gimana? Ya, enggak apa-apa. Oke. Saya sharing dari HP. Oke. Nggak tahu itu tadi error. Ya, silakan Pak Yuda meneruskan. Sebentar. Nomor kelihatan ya? Pak, kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Saya mulai. Jadi minggu kemarin mungkin sudah dijelaskan Pak Irawan terkait studi presiden ya. Jadi bagaimana latar belakang atau langkah awal dalam kita mau mengembangkan sebuah ide. Jadi kalau mau mengembangkan gagasan atau Anda ingin menjadi seorang desainer yang cukup handal, Anda harus banyak sekali mengumpulkan referensi. Referensi yang itu nantinya akan memudahkan Anda dalam mengembangkan ide-ide dalam desain. Oke. Nah, sekarang desain itu pokok bahasanya itu desain sebagai sebuah solusi dari, kalau di materi sebelumnya mungkin sudah ada sedikit tersentil ya, desain sebagai sebuah solusi dari permasalahan tapak. Ya. Nah, kalau kita runtut dari awal ya, kita harus mendefinisikan dulu apa itu desain. Jadi kalau ini sudah saya tulis di sini, desain itu adalah suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan ya, di mana titik beratnya adalah melihat segala sesuatu persoalan tidak secara terpisah atau tersendiri. Jadi kalau Anda mendesain ya sebuah tapak, itu yang dipikirkan harus kompleks ya, harus kompleks, menganalisisnya harus dari berbagai aspek yang nantinya akan memudahkan itu untuk membuat gagasan.
yang gagasannya akan saling berkaitan antara aspek-aspek yang sudah ditemukan. Ya, mendesain itu tidak hanya melihat sebuah hasil itu sampai hanya tahap konseptual, tapi bagaimana desain itu nanti bisa direalisasikan ya sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Gitu. Jadi realisasian itu tidak hanya pada tahap pelaksanaan fisik, tapi pada saat pemanfaatan dari hasil desain kita, misalkan taman gitu ya sudah dibangun, ini pemanfaatannya sesuai enggak? Gitu. Nah, itu makanya dalam merancang sebuah desain, ya, desain RTH atau taman, itu kita harus melihat dari berbagai aspek. Ya. Tidak bisa Anda cuma melihat satu aspek aja kemudian ditonjolkan satu aspek itu. Nah, itu tidak bisa. Harus karena kita kan ini merancang sebuah fasilitas publik, ya, karena kita ini fokusnya di taman publik yang penggunanya itu banyak, gitu ya. Bisa dari orang yang sudah tua, yang sepuh, ya, lansia, bisa orang anak-anak muda, anak kecil, itu keluarga, misalkan kelompok remaja, kelompok orang yang memang menggunakan fasilitas itu. Nah, dalam sebuah desain itu pasti ada namanya permasalahan, ya, ada sebuah kebutuhan. Nah, dari sebuah kebutuhan atau permasalahan itu, maka dibutuhkan sebuah solusi. Ya, jadi nanti kaitannya sama analisis sintesis. Anda menemukan permasalahan apa, ini butuh diselesaikan masalah itu. Ya, tidak hanya kalau di desain sebenarnya tidak hanya masalah ada permasalahan atau tidak, tapi misalkan ada potensi atau tidak, itu juga bisa kita kembangkan. Nah, tapi pengembangannya bagaimana itu juga butuh solusi. Itu. Ya, maka dalam prosesnya perlu dilakukan sebuah pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan dari problem atau potensi yang ditemukan di tapak. Itu makanya kita nanti kaitannya dengan proses desain. Nah, ada beberapa aspek yang mempengaruhi sebuah proses desain dari seorang arsitek. Ya, Anda sebagai arsitek lanskap sama, tidak ada bedanya dengan arsitek bangunan atau tata kota. Dalam proses desain itu pasti akan melibatkan aspek-aspek proses desain sebagai berikut. Ya. Yang pertama pasti rasionalisme desain, sainsnya. Ya, makanya Anda kan harus tahu ilmu-ilmu dasar teknik ya. Ilmu dasar teknik itu Anda harus paham itu rasionalismenya bagaimana. Itu paling mudah adalah seperti ini kalau kita berbicara rasionalisme desain. Misalkan Anda menentukan sebuah jenis tanaman gitu ya, itu sudah ada secara sains bukti bahwa ini hanya bisa ditanam di dataran tinggi misalkan. Nah, secara rasionalisme rasionalnya bahwa itu hanya digunakan di dataran tinggi. Nah, tapi kalau Anda menentukan itu, Anda letakkan tanaman itu di dataran rendah atau area yang panas, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kan tidak bisa optimal. Nah, ini nggak jalan berarti rasionalisme desainnya. Itu contoh yang mudah ya, seperti itu. Jadi ini salah satu hal yang penting. Jadi sainsnya Anda harus kuasai dalam desain. Ya. Nah, kalau dalam segi lanskap, komponennya atau elemennya tidak hanya elemen softscape, hardscape-nya juga ada. Nah, paling tidak Anda juga tahu nanti bagaimana
menggunakan rasionalisme itu dalam mendesain. Nah, kemudian sistematik desain. Anda harus membuat desain yang efektif, efisien, dan memiliki ukuran keberhasilan yang terukur, gitu ya. Itu nanti ada di materi selanjutnya tentang ruang publik, bahwa mendesain sebuah ruang publik itu ada ukurannya. Nah, itu ada ukurannya. Ini nanti bisa kita lihat. Biasanya nanti kalau misalkan Anda mengambil skripsi gitu, mengukur keberhasilan sebuah taman itu ada tolak ukurnya. Itu bisa dijadikan materi skripsi. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah pengalaman. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal, materi yang sebelumnya itu mengarahkan Anda untuk lebih banyak mengambil referensi, mengambil pengalaman-pengalaman visual, ya. Tidak hanya visual sebenarnya, pengalaman fisik, pengalaman ruang yang Anda rasakan dalam sebuah pengalaman hidup, ya. Pengalaman hidup ketika Anda, kalau kaitannya sama taman gitu, Anda ke taman, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, itu penting sekali dijadikan dasar. Jadi kalau Anda sebagai seorang desainer, Anda itu harus selalu memiliki keinginan untuk selalu bertanya, ini kenapa kok dibuat seperti ini kenapa kok dibuat seperti ini. Nah, dengan adanya sebuah jawaban, Anda menemukan jawaban, oh kenapa kok tempat duduk itu, tempat duduk kursi taman itu tingginya 40 cm misalkan. Kenapa kok 40 cm? Nah, dari pengalaman misalkan Anda mencoba, itu ada taman yang kursinya cuman 30 cm, ada yang 40 cm, ada yang 50 cm. Ini yang mana misalkan? Tetap nyaman yang 40, kalau yang 30 agak jongkok. Kalau yang 50 terlalu tinggi. Ini kalau untuk ukuran orang Indonesia misalkan. Nah, ini pengalaman. Jadi ketika Anda mendesain, oh berarti saya kalau mau mendesain kursi taman harus tingginya 40. Itu sekedar detail ya, detail dari salah satu bagian di dalam desain. Karena kalau kita berbicara desain itu tidak hanya sekedar membuat layout, kemudian membuat visualisasi, tapi bahkan kita itu bisa sampai ke mengarah ke masalah detailnya bagaimana, ukuran, bentuk, dan sebagainya. Itu pengalaman sangat berpengaruh, gitu ya. Jadi kemanapun Anda berjalan, misalkan Anda melihat sesuatu, kalau itu Anda sudah mulai timbul banyak pertanyaan, nah ini mulai jalan, sense desainernya mulai jalan. Nah, itu harus dibiasakan, Kemudian yang selanjutnya adalah imajinasi. Nah, imajinasi ini tetap merupakan jadi satu tuntutan bagi seorang desainer untuk dapat mendesain dengan variatif, gitu ya. Kalau Anda tidak punya imajinasi, tidak bisa jadi desainer. Seorang desainer itu harus punya imajinasi. Kalau Anda nggak punya imajinasi, bisa saja jadi desainer, tapi desain Anda kan ya seperti itu aja. Karena kalau lihat perkembangannya, kita butuh imajinasi yang cukup banyak, ya, sehingga hasil desain itu nanti yang Anda desain itu punya bentuk yang berbeda-beda, meskipun itu nanti tetap ada ciri khas dari arsiteknya, pasti ada, ya. Tapi bentuknya itu kan pasti Anda inginnya nggak mungkin satu tempat dengan tempat yang lain sama, gitu ya. Pasti ingin ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu dibutuhkan imajinasi. Mau temanya seperti apa, gitu ya. Nah, itu butuh imajinasi. Nah, imajinasi ini nanti akhirnya juga akan mempengaruhi kreativitas. Kreativitas itu bisa dari bentuk, bisa dari penggunaan bahan, gitu ya. Kalau dulu orang nggak terpikir menggunakan
ban bekas untuk ornamen taman. Nah, dengan adanya kreativitas akhirnya ban itu jadi jadi sebuah objek yang bisa eksploitasi gitu ya. Mulai dari itu pun berawal dari adanya masalah pasti ya, dengan banyaknya problem sampah eh, sampah misalkan kayak bahan bekas, botol plastik gitu ya, itu kan menimbulkan problem. Nah, akhirnya dicoba dipecahkan, didesain, akhirnya dengan proses pengalaman, imajinasi, kreativitas, akhirnya jadilah sebuah ornamen gitu. Nah, itu kan dasarnya tetap dari sebuah permasalahan lingkungan. Tuh. Nah, kemudian, kalau ada sebuah tokoh ya, seorang tokoh bernama Brian Lawson ini melakukan pengamatan terhadap dua kelompok dalam menangani sebuah solusi permasalahan. Ya, ini ada kelompok yang hanya melihat dari sisi saintis, ada yang dari kelompok desainer. Nah, kalau kelompok saintis ini cenderung hanya menggunakan rasionalismenya saja dan sistematik dalam mencari solusi. Analisis, sintesis, evaluasi, sudah selesai. Tapi kalau kelompok desain ini akan mencari cara yang lebih kreatif, ya. Sama, tetap secara saintis tetap digunakan, tapi mereka kelompok desain ini lebih condong untuk memberikan solusi-solusi yang lebih kreatif, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat contohnya, ini seorang saintis misalnya, ya, kondisinya dingin sekali, misalnya ada di Cangar gitu ya, dingin sekali, hidup di Cangar atau di kota yang dingin, di Bogor misalkan, atau di Batu, ya. Kalau dingin solusinya apa? Butuh jaket kan. Nah, terus diberi jaket, masalah selesai. Masih dingin, jaketnya didobelin, ya, lebih tebal. Nah, atau pakai selimut. Nah, itu sudah solusi, sudah jadi. Kalau saintis berpikirnya hanya sebatas itu. Jadi dingin, butuh jaket, ya, diberi jaket, masalah selesai. Tapi kalau seorang desainer berbeda, sama, dia akan berpikir melibatkan proses kreatif dalam menyelesaikan masalah. Tetap secara saintisnya tetap dia berpikir bahwa dingin pasti butuh jaket, ya, sintesisnya itu. Nah, tapi dalam proses orang mau menggunakan jaket itu supaya lebih menarik didesain lah, sehingga semenarik mungkin orang mau menggunakan. Jadi kalau kalau dengan pola pikir desainer, kondisi dingin masih bisa aktivitas di luar dengan penampilan yang lebih enak dipandang, misalkan seperti itu. Ini melibatkan proses kreatif di sini. Ini contohnya. Nah, desainer atau seorang arsitek ini memiliki pola kreatif dalam berpikir dan bekerja. Ya, jadi seorang desainer itu tadi pola pikirnya sudah masuk pada 4 kategori tadi yang sudah saya jelaskan di awal. 4 atau berapa kategori tadi? Ada 5 kategori itu. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi pola kreatif itu terbentuk. Yang jelas pasti generatornya adalah yang men-trigger itu adalah sebuah permasalahan. Ya. Kemudian dengan adanya masalah pasti Anda membayangkan solusinya. Solusinya bagaimana ya? Solusinya tadi butuh jaket. Kemudian melakukan analisis. Ya, oke, berarti jaketnya disesuaikan supaya lebih
bagus, didesain fashionnya, ya didesain sehingga itu tampak lebih menarik. Nah, secara solusi akhirnya ini akan menjadi goal solusi, gitu. Itu pola pikirnya seperti itu. Nah, dalam proses desain itu tadi ya, kita pasti akan memiliki yang namanya pola desain kreatif. Ini yang akan memicu ditemukannya konsep desain ya. Ya, memicu ditemukannya design thinking, pemikiran desain. Design thinking itu apa sih? Design thinking itu adalah cara berpikir untuk mendapatkan solusi ya dengan melalui proses iteratif dalam merespon suatu masalah. Nah, di mana aspek pengalaman, kreativitas, dan imajinasi berperan dalam proses tersebut. Ini sama dengan yang tadi saya terangkan di awal. Ya, kalau desainer pasti akan berpikir design thinking seperti ini. Ya. Nah, dalam design thinking dikenal istilah heuristik, yaitu suatu pernyataan yang dianggap setara dengan teori sains namun didapatkan dari serangkaian pengalaman dan kreativitas. Tuh. Nah, ini contohnya. Ya. Ini ada contoh pembatas jalan, yaitu pembatas jalan menggunakan dinding bronjong, ya batu alam atau batu, kalau di sini lebih ke batu kali gitu ya, yang pecah itu, kemudian ditata seperti ini. Nah, ini secara fungsional dia kalau dari sains ini sangat kuat ya, sangat kuat untuk memberikan fungsinya sebagai pembatas jalan yang kuat gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan bronjong dan penataan yang seperti ini akan terlihat lebih rapi dan menarik. Gitu. Jadi kalau kita lihat bronjong dengan seperti ini, secara fungsional dia dapat dan secara estetika juga dapat. Mungkin kalau kita desain seorang arsitek lanskap pasti berpikirnya ini nanti entah ditambahin pot atau ditambahin tanaman rambat, tambahin vertical garden, itu terserah ya, membuat dia lebih menarik itu. Nah, tapi pola berpikirnya gitu, oh ini ada jalan yang butuh diberi pembatas jalan gitu ya. Bagaimana dia akan tampak lebih estetik itu. Nah, misalkan contoh yang selanjutnya yang ini di Bandung ini ya. Ini di bawah flyover, sebuah lahan yang tidak termanfaatkan. Nah, ya, menimbulkan banyak problem, entah ini dipakai aktivitas-aktivitas yang negatif, sehingga dengan adanya permasalahan itu dijadikanlah ini sebuah solusi area aktif, sebuah fasilitas publik ya. Ini taman film kalau nggak salah, saya lupa apa namanya itu. Ini di Bandung. Anda kalau ke Bandung bisa mampir di sini. Ini memanfaatkan kondisi lahan yang dulunya tidak termanfaatkan di bawah flyover gitu. Nah, selanjutnya juga sama. Ini kalau Anda lihat di Kota Malang ini, ya, ini di flyover Arjosari. Ini kalau Anda lihat ini yang sebelah kiri, dulunya hanya seperti ini. Nah, tapi kalau seorang desainer berpikir melihat ini sebuah potensi. Kenapa tidak kita coba manfaatkan gitu ya, dengan pengecatan seperti ini di mural ya. Mural itu enggak selalu enggak selalu negatif gitu ya, mural itu. Mural kalau dengan pemikiran analisis yang tepat dan
eksekusi yang tepat, maka hasilnya juga akan maksimal, akan baik gitu ya. Bukan yang seperti yang dilakukan orang-orang yang bisa di jalan mencoret-coret, itu yang tidak pada tempatnya. Nah, itu pemikiran yang kan kesannya seperti pemikiran yang anarkis gitu ya, sesuatu yang sudah baik-baik kemudian dicoret, ya, bukan menyelesaikan masalah tapi tambah memberi masalah itu. Tapi kalau seorang desainer akan berpikir seperti ini, itu ada potensi gitu ya, nggak hanya masalah aja, ini potensi bagaimana pengembangannya itu. Ini bisa Anda lihat kalau lewat di flyover Arjosari yang bagian bawah. Nah, ini misalkan di Jakarta ya, Kalijodo ini dulu area sepadan sungai ya, yang memang seharusnya tidak digunakan untuk pemukiman. Nah, di situ pun timbul banyak sekali problemnya kumuh, banyak prostitusi, banyak tindakan pidana. Nah, sekarang dicoba untuk lebih dibuat terbuka dengan tidak menyalahi aturan sepadan sungai. Jadilah ruang terbuka hijau Kalijodo. Anda bisa lihat itu banyak kok reviewnya tentang Kalijodo itu awalnya seperti apa, akhirnya dijadikan ruang terbuka hijau. Ini di luar bagaimana penanganan dari masalah yang timbul akibat solusi yang diberikan ini. Ya, tapi paling tidak ini adalah lahan yang memiliki problem ya, sebuah problem masalah aturan ya, kemudian dimanfaatkan seperti ini. Ini misalkan problem sosial, ini sering sekali nih kita lihat nih, kalau ada di taman ada kursi yang itu dibuat tidak bisa terlihat dari ada bagian yang itu tidak bisa transparan, tidak bisa dengan mudah dilihat ya, ada bagian-bagian yang menutupi gitu istilahnya ya. Akhirnya kan bisa dijadikan seperti ini problem sosial. Ini kalau dilihat kan tidak baik gitu ya, apalagi kita orang timur kan melihat punya adat istiadat itu kan tidak bisa seperti ini, nggak boleh gitu ya di ruang publik seperti ini. Nah, akhirnya kita bisa buat solusi bentuk ya kursi yang kita buat meskipun tidak berhadapan-hadapan tapi tetap bisa berinteraksi. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, dalam sebuah proses desain itu pasti kita akan menemukan yang namanya sebuah siklus. Ini sama kalau Anda nanti ikut di mata kuliah manajemen proyek, itu sama. Siklusnya hampir sama ini. Ya, desain itu berawal dari problem. Kita mengidentifikasi problem. Akhirnya menganalisis dan mensintesis ya. Kemudian lahirlah sebuah ide gagasan dalam sebuah rancangan konsep, jangan detailnya juga sudah terfikirkan, jangan. Nah, dari hasil desain itu maka akan diimplementasikan itu dalam bentuk pembangunan fisiknya misalkan. Nah, dari situ kita bisa evaluasi ya. Setelah dievaluasi ulang, tapi ternyata ini kurang baik, ini kurang kursinya kurang memudahkan pengawasan taman gitu ya. Itu akhirnya dijadikan problem definisi lagi. Problem definisi lagi, kemudian dilakukan penggagasan ide kembali, design itu.
Nah, kalau biasanya sudah melalui dalam satu siklus, dalam sebuah proses desain, maka itu jatuhnya nanti pada proses redesign, pendesainan ulang. Nah, itu. Ini nanti akan berputar terus sampai ditemukan hasil yang paling optimal. Nah, problem definisi, definisi problem, ya, definisi permasalahan atau problem merupakan suatu proses yang bersifat siklus. Nah, kurang berhasilnya suatu karya desain lanskap itu dapat disebabkan oleh yang pertama adalah ketidakmampuan desainer dalam menyelesaikan masalah tapak. Tuh, ya. Bahaya ini kalau sebuah seorang desainer tidak mampu menyelesaikan masalah tapak. Kemudian ketidakmampuan desainer mendefinisikan atau mengidentifikasi permasalahan tapak. Nah, ini lebih bahaya lagi. Nah, itu kalau Anda mendesain, Anda harus mampu menyelesaikan masalah tapak dari hasil mendefinisi atau mengidentifikasi permasalahan tapak. Makanya ketika nanti di dalam proses desain, Anda harus mampu memilah, menganalisis dari sisi sosial, ekonomi, ya, tapaknya sendiri ada masalah apa, ya, aspek budayanya seperti apa. Nah, itu nanti akan masuk dalam Anda harus rinci definisi permasalahan yang Anda temukan. Nah, misalkan seperti ini. Ini contoh yang tidak memberikan solusi desain, ya. Yang atas itu ada gajah, ya, apa istilahnya, bahasa Jawanya itu pelorotan, apa itu tempatnya untuk main anak-anak ini. Ini secara fungsi masuk aja, tapi kenapa harus dengan bentuk seperti ini? Gitu. Ini kalau ada anak kecil yang karena anak kecil itu kan gampang menyerap informasi, melihat apa yang dia lihat gitu. Sehingga kalau ada seorang desainer, ini desain yang enggak, kalau secara sosial itu kurang benar lah, maksudnya dengan bentuk seperti ini. Ini maksudnya apakah memang dia seluruh pelurutan kemudian keluar seperti kotorannya gajah gitu kan juga enggak baik gitu loh. Nah, yang atas sendiri ini. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu ada jalur sepeda. Nah, kalau jalur sepedanya di situ kemudian di sebelah kiri itu langsung beda ketinggian, seharusnya adalah pagarnya di sebelah kiri, ya. Kemudian batasnya diberi aja garis gitu. Tapi kalau dengan ini orang kan bisa jatuh. Itu yang sebelah kanan. Nah, sebelah kiri bawah misalkan itu ada penggunaan disabled patch, ya, yang untuk orang buta jalan. Tapi tidak memberi solusi bahwa itu seharusnya digunakan untuk orang yang buta untuk memberikan jalan supaya dia aman. Nah, kalau seperti ini kan dia akan jatuh ke parit atau ke selokan. Nah, ini harusnya desainnya seperti apa? Kalau memang ini bukan untuk orang tunanetra, seharusnya tidak perlu pakai seperti ini. Ini kan membahayakan malahan. Dia mengikuti arahan disable patch-nya itu, tapi malah dia jatuh gitu, ya kan. Nah, sebelah kanan juga gitu, dia membuat fasilitas pedestrian, tapi ini hanya 1 meter aja nggak ada, terus apa fungsinya kan itu. Nah, ini nggak berpikir bahwa ini kan ada ilmunya, orang berjalan itu nyamannya seberapa, kemudian kalau persimpangan
Itu kan ada standarnya. Anda bisa lihat di time saver itu ada standarnya. Kalau yang nggak ada standarnya itu sebenarnya standar. Kalau time saver itu kan standarnya orang Eropa. Nah, kalau orang Indonesia mestinya mungkin ada ada standar tersendiri yang itu perlu diteliti. Ini sama, tunanetranya disuruh jalan kemudian disuruh nabrak pohon. Dia nabrak pohon kemudian belok ke kiri jatuh ke selokan. Dia ke kanan ditabrak kendaraan. Ini kan nggak solusinya nggak banget ini. Yang sebelah kanan juga gitu. Ya. Coba bayangkan Anda selesai menghajat kemudian harus ngambil dengan gaya yang seperti di gambar itu. Apakah bisa? Kan gitu. Ini bukan sebuah desain yang solutif gitu loh. Jadi Anda harus berpikir bahwa desain Anda ini dapat memecahkan masalah yang solutif. Itu ya. Nah, dalam proses setelah kita mengidentifikasi sebuah problem, maka akan masuk dalam proses yang itu merupakan proses dalam mengembangkan ide atau gagasan, ya. Nah, proses dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam memecahkan permasalahan tapak itu harus bersifat rasional, logis, dan deduktif, gitu ya. Itu harus logis, rasional, gitu ya. Apa yang Anda pecahkan itu harus rasional dan logis. Itu penting. Kemampuan memecahkan masalah tapak bagi setiap desainer itu beda-beda, ya, tergantung dari pengetahuannya, pengalamannya, imajinasinya, dan kreativitasnya. Nah, kalau Anda sebagai desainer, makanya dari pertemuannya awal, Anda harus banyak-banyak mengambil referensi. Makanya kalau ada tugas kemarin itu mereview sebuah taman, nah itu adalah bagian dari mengambil pengalaman atau mengambil referensi. Gitu ya. Makanya kalau mengambil taman itu enggak hanya Anda lihat itu baiknya saja, tapi buruknya juga bisa Anda lihat. Misalkan ini dalam sebuah taman. Nah, taman itu ada tertulis ini area jogging track, misalkan, keliling area. Tapi jogging tracknya menggunakan material apa ini? Material yang digunakan ternyata material grass block, misalkan, paving lubang-lubang yang diisi rumput. Nah, ini kalau dibuat lari, orang itu bisa aja terkilir karena itu, ya. Nah, seharusnya materialnya apa? Materialnya seharusnya paving biasa gitu. Nah, itu kan sebuah pengalaman dan Anda, oh seharusnya kalau area untuk jogging track nggak pakai grass block gitu. Berarti harus pakai paving biasa kalau menggunakan material paving. Ya, itu pengalaman itu penting. Makanya menimbulkan ide-ide, makanya kemarin kan ada mengambil dari alam. Anda kalau melihat membuat konsep layout, misalkan ini temanya bunga, oh aku bunga apa yang bagus, kemudian Anda plotkan di kertas zonasi, kemudian Anda bisa membentuk layoutnya seperti bunga, misalnya. Nah, itu proses-proses kreatif di dalamnya, itu penting Anda sebagai desainer. Apalagi pada proses ini mengembangkan sebuah ide atau gagasan itu penting. Nah, implementasi itu terkait dengan pengerjaannya, melibatkan pengembangan dan realisasi ide desain dan integrasi dengan konteks fisik dan budaya. Implementasi ide desain harus mampu menghadapi kekuatan lingkungan dan alam. Artinya adalah dalam merancang sesuatu itu harus Anda memikirkan aspek kekuatan bangunan yang akan Anda bangun dilihat dari
kondisi lingkungan dan alamnya. Anda akan berbeda treatment antar ketika Anda membangun sesuatu di pinggir pantai dengan di atas gunung. Itu pasti beda. Pemilihan materialnya akan beda. Kalau di area pantai pasti Anda akan memilih material-material yang tidak mudah korosif, kan itu. Beda kalau di gunung bebas saja Anda mau pakai besi, pakai apa yang tidak mudah cepat korosif gitu. Tapi kalau sama saja sebenarnya, meskipun di gunung mudah korosif tuh, cuman akan lebih cepat kalau itu di daerah pantai kan. Itu. Nah, oleh karena itu implementasi desain, ide desain itu dalam sistem ruang tapak existing merupakan suatu yang kritis atau sangat penting ya. Nah, kalau tahap berikutnya setelah melakukan implementasi, maka dilakukan sebuah evaluasi proses desain. Ya. Evaluasi proses desain, mengevaluasi ide dilaksanakan, itu ada dua komponen utama, yaitu development design, idenya, dan development design yang berkaitan dengan understanding of problem. Jadi pemahaman terhadap permasalahan yang ditemukan, gitu ya. Ide desainnya apa, permasalahannya apa, itu coba dianalisis. Oh, sudah pas ini. Maka kalau itu dinyatakan ini belum pas ini dari permasalahan ditemukan, kemudian jadilah sebuah ide desain, ketika dievaluasi ternyata masih belum pas, maka itu akan dikembalikan lagi ke tahap awal tadi. Tapi kalau misalkan ini sudah oke, lanjutlah, bisa dilaksanakan, dimasukkan dalam proses pelaksanaan. Nah, dalam proses desain yang bersifat siklus, ini akan memudahkan pengambilan keputusan yang lebih efektif, ya. Dengan proses siklus tadi, maka prosesnya akan selalu berputar, ya. Dievaluasi, ditemukan masalah dari ide desain tadi, diidentifikasi lagi problemnya, diidentifikasi lagi analisisnya, diidentifikasi lagi sintesis yang sudah pernah dibuat, itu apakah mana miss-nya di mana, gitu ya. Ya, melalui multisiklus permasalahan lebih mudah didefinisikan, dan respon desain yang berganda atau multi ini dapat lebih dikembangkan. Dengan demikian, pembobotan dan sortasi dapat dilakukan untuk setiap permasalahan, dan penentuan prioritas dapat ditetapkan, serta menyelesaikan masalah dapat dilakukan secara efektif melalui desain yang responsif. Jadi itu tadi, dengan pola siklus yang seperti itu tadi, maka akan dapat menyimpulkan, dapat memproses, dapat mengevaluasi, itu akan lebih efektif. Ya, itu. Kalau misalkan dari banyak problem dievaluasi, kalau ketika terakhir setelah selesai dievaluasi kembali, maka akan bisa disortir, oh tinggal satu problem ini yang belum masalah, yang belum terselesaikan, ya. Sehingga dilakukan lagi, sehingga proses itu tadi, sehingga akhirnya bisa ide desain yang dihasilkan itu menjawab semua permasalahan yang sudah didapatkan tadi. Nah, ini kalau Anda lihat proses desain itu skemanya seperti ini. Nah, ini ya. Anda bisa lihat ini mulai dari problem design, ada konsep, schematic design, design development, working drawing, construction, post occupancy, evaluasi. Jadi kalau yang ini lebih
lebih panjang ini sampai dengan sampai dengan posisi pelaksanaan konstruksinya. Nah, kalau yang di bagian bawah ini problem definisi, kebutuhan manusianya apa, ya, site-nya bagaimana, ya, kemudian menghasilkan konseptual respon dari hasil problem ini tadi, kemudian setelah ditemukan konseptualnya, maka diimplementasikan di dalam desain ini. Gitu. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Ya, yang lain ada pertanyaan mungkin? Atau kita skip aja? Belum ada permasalahan mungkin ya? Ya, mungkin disusulkan aja kalau ada pertanyaan ya, entah nanti di WhatsApp ataupun di Janitra. Nah, kebetulan kita buka dulu ya untuk Janitranya ya. Kalau misalkan belum punya Janitra ya segera daftar ya. Nah, kalau sudah silahkan nanti membuka halamannya seperti ini ya. Ini halaman Janitranya. Mungkin Pak Yuda kalau belum punya Janitra, silahkan juga bergabung ya. Nanti diketikkan aja janitra.unitri.ac.id ya di sini di bagian di browsernya. Kemudian silahkan mendaftar gitu. Nah, kalau sudah nanti silahkan, misalkan belum bergabung dengan Janitranya ini, dulu pas waktu di kartu perkuliahan juga sudah dijelaskan ya, alamat Janitranya di mana gitu ya. Nah, kalau lupa gitu ya, bisa di search di sini ya, di kursus gitu, nanti silahkan cari perancangan gitu aja, jangan dituliskan secara lengkap ya, jangan dituliskan studio perancangan taman publik kelas B, jangan, cuma satu kata aja, nanti kalau dituliskan secara lengkap malah nggak ketemu gitu ya. Nanti akan ketemu mata kuliahnya ini ya, studio perancangan taman publik, nanti dimasukkan untuk passwordnya di kelas B ya, kelas B ya, kelasnya kecil, B-nya besar, digabung ya, untuk passwordnya seperti itu. Nah, di sini sudah terekap ya materi mulai dari pertemuan pertama kemarin dan ada rekamannya juga ya. Kemudian yang minggu kedua kemarin juga ada ya, sudah dimasukkan di sini. Kemudian ada penugasan tadi, beberapa mahasiswa sudah mengerjakan tugasnya. Nah, tugasnya untuk minggu yang kemarin itu kan kita mulai memutuskan membentuk kelompok ya dengan untuk di kelas ini. Jadi penugasannya secara kelompok dan perwakilan untuk survei, dan jadi nggak bisa semuanya gitu ya, nggak bisa semuanya dalam satu lokasi ya, makanya seperti itu. Nah, mungkin yang menyusahkan ya karena kita membutuhkan pengalaman ruang untuk mensurvei lokasi di taman yang dipilih nantinya gitu ya. Dan jadi pastinya ada satu bukan tumbal ya, istilahnya ya perwakilan yang dia bisa mengerjakan di lapangan, di lokasi ya. Nanti tapi bagi tugas proporsinya ya paling enggak sama gitu ya. Ada yang bagian survei, oke, yang survei itu memang berada di satu lokasi di kota itu. Tapi mungkin teman yang lain di lokasi kota yang berbeda nanti akan mengerjakan laporannya gitu ya. Jadi estafet gitu ya. Nah, kemudian untuk di minggu ketiga ini sebenarnya ada materi lagi yaitu survei, tapi tidak terlalu banyak atau nanti dijelaskan pas minggu keempat saja. Nah, secara tidak langsung survei ini sebenarnya sudah kalian lakukan di mungkin mata kuliah yang lain atau di semester sebelumnya juga pernah, tapi terrangkum dalam satu materi itu gitu. Nah, tugas kedua ini ya,
Tugas kedua, kalau tugas satu yang kemarin, minggu kemarin ya. Nah, tugas kedua adalah desain sebagai sebuah solusi, ini temanya. Nanti kalau tidak ada perubahan dan kita setuju dengan Pak Yuda, dan ini masih berupa draft ya, tapi setidaknya kita bisa lakukan ya. Jadi ini juga yang pertama ya, yang pertama kita sudah mulai survei lagi ya ke lokasi taman yang menjadi studi presiden ya, yang menjadi pembanding, nanti berisi permasalahan apa saja. Jadi kan kalau temanya kita di hari ini adalah desain sebagai sebuah solusi gitu ya. Nah nanti kira-kira permasalahan yang muncul pada saat ini di taman yang sebagai presiden itu apa kira-kira gitu ya. Dan bisa menjadi masukan untuk perancangan di masa depan gitu ya. Nah, masukkan juga dengan tema COVID-19 dalam perancangan gitu ya. Katakanlah kalau biasanya orang-orang tanpa batas ya untuk social distancing atau physical distancing juga untuk bangku-bangku di taman. Nah, itu disetting bagaimana supaya ada apa itu mungkin apa itu bisa dimasukkan di rancangan berikutnya ya. Jadi seperti itu. Mungkin sudah bisa dipahami ya maksud saya gitu. Nah, jangan lupa juga mulai menggambarkan set plan dari studi presiden itu dari Google Maps ya. Jadi kalian sudah mencari Google Maps lokasinya dari taman yang menjadi studi presiden itu lokasinya di mana. Nah, itu bisa kalian apa itu di capture ya, maksudnya dimasukkan di laporannya nanti. Nah, tugasnya kan memang ada membuat video taman ya, maksudnya ya kalian datang aja sambil ngerekam gitu. Dan nanti ada juga laporannya ini adalah video taman yang sebelumnya dikerjakan itu dijadikan laporan gitu ya. Nah, di sini tujuannya supaya kalian selain juga bisa mensurvei juga bisa menuliskan laporan ya. Nanti jangan sampai membuat laporan itu kaku gitu ya. Nah, tidak usah banyak-banyak, paling ya 3 sampai 5 lembar sudah cukup ya. Nanti yang dijelaskan adalah permasalahan ya, permasalahannya dari taman yang menjadi presiden itu apa gitu ya. Ini kan tidak sampai bab 1, bab 2, bab 3, kan enggak. Cuma bab pendahuluan aja, yang mungkin pendahuluan itu ada latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan berupa permasalahannya di situ. Nah, kemudian juga sudah apa itu mulai mencari ya taman untuk perancangan nanti di minggu setelah TS ya. Nah, nanti lokasi tamannya itu kalau bisa ya berbeda dengan lokasi taman studi presiden yang ini ya. Jadi bisa berupa lahan kosong yang minimal luasnya 5.000 ya. Kita mengacu di pertemuan pertama kemarin menurut lupa saya peraturan kemarin itu ya yang tahun 2008 itu kan ada bermacam-macam kategori dari ruang terbuka hijau. Dan nanti silakan kalian mencari sesuai kesepakatan kelompok lokasinya di mana yang menjadi lokasi rancangan ya. Bisa taman RT RW, taman lingkungan gitu ya. Atau lokasinya yang lahan kosong gitu ya, cukup luas minimalnya 5.000 itu ya. Ini kalau tidak berubah. Kalau di semester kemarin itu ya ukurannya segini gitu. Nah, jangan lupa juga kalian nanti isi absen juga ya, meskipun sudah saya isi absennya di sini, nanti tinggal klik aja presensi kehadiran di bagian sini ya. Nah, ini nanti tinggal submit attendance aja. Nah, jangan sampai diisi absen ya, nanti sama aja kalian nggak masuk gitu ya. Isinya ya present ini ya, diisi present gitu ya. Kalau diisi absen nggak masuk, late ya terlambat gitu. Jadi diisi present aja. Ya mungkin itu ada yang mau ditanyakan dari Pak, saya bertanya Pak. Oke, harga ya. Jadi kita mengirim laporannya untuk minggu ini atau gimana Pak? Kalau yang minggu kemarin ya disubmit di tugas pertama ini ya. Kalau yang minggu yang barusan dikasih tugas ini ya nanti submitnya ya di bagian tugas ini ya gitu. Enggak, soalnya kan untuk minggu yang kemarin atau tugas yang pertama itu kan kita disuruh buat laporan juga nih Pak Iya, dan ya. buat video.
Berarti Ya. itu kita tetap mengumpulkan atau kita ngumpulkan pas pertemuan keberapa ke depannya gitu, Pak? Jadi ya disesuaikan dengan minggunya ya. Jadi kalau kemarin kan tiap minggu nanti ada tugas ya. Tiap minggu kan ada tugas. Jadi disesuaikan dengan kolom tugasnya untuk pengumpulannya ya. Oh, iya, oke, oke. Berarti minggu kemarin tetap kita Tetap eh dikerjakan. oh, iya, siap. Minggu Siap, Pak. yang ini juga ada. Jadi tiap minggu jangan khawatir kalau bingung nggak ada kerjaan gitu ya. Nah di sini di studio ini dipastikan ada tugas gitu. Atau kita nanti ada pertemuan tambahan untuk mengkaji tugasnya masing-masing atau cukup di hari Senin aja kira-kira. Itu kalau menurut saya, Pak ya, saya eh, order mungkin tergantung anu nanti, Pak. Kalau bisa misalnya karena ini udah publik, kalau kita menemukan banyak-banyak problem, kemungkinan kita minta waktunya tambahan gitu, Pak. Baik, kemungkinan di hari Sabtu kemungkinan ya nantinya. Siap, Pak, siap. Oke, ya. Ya, mungkin ini karena sudah siang ya, mendekati jam 12:30. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah kita akhiri. Dari Pak Yuda, ada tambahan lagi mungkin? Ini. Sudah, Pak. Sementara itu. Sementara itu ya, oke. Ya, kita cukupkan hari ini seperti itu dulu ya. Maka perkuliahan kita tutup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp ataupun di Janitra ya. Silakan isi presensinya juga. Tadi sudah saya isi semuanya ya. Baiklah, selamat siang semuanya ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, saya